terus diem-diem poligaminya, itu kan nggak bisa disebut soleh. Apalagi didahului dengan selingkuh. Soleh dari mana? Nggak mungkin orang soleh selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bun, ketemu lagi sama aku Reva Rolita. Jadi hari ini kita bakalan baca-baca lagi, sharing bunda-bunda yang masuk ke DM Instagram aku. Kalau bunda yang pengen curhat, berbagi pengalaman, sekadar sharing sama bunda-bunda lain, silakan kirimkan ke DM Instagram aku di bawah ini. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi tuh sebenarnya isi Instagram itu banyaknya permasalahan rumah tangga gitu. Nah, jadi di sini aku bakal bacain beberapa pengalaman bunda-bunda yang akan kita berikan pendapat, berikan komentar, bahkan kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman rumah tangga bunda-bunda yang udah sharing bareng kita. Aku bacain dulu ya. Yang pertama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Revi, saya mau cerita dong masalah rumah tangga saya, Mbak. Berawal dari suami ketemu teman sekolahnya, lalu dibuatlah grup sekolah. Biasa ya bun kalau kita bikin grup-grup reuni gitu. Dan di situ suami dapat nomor telepon mantannya dulu. Anak SMK. Awalnya saya biasa aja, nggak curiga sama sekali sama suami karena saya yakin suami saya nggak bakalan selingkuh. Tapi kenyataan berkata lain. Suami selingkuh tanpa saya ketahui. Dan mereka sampai nikah siri. Kok bisa ya sampai nggak ketahuan gitu ya bun? Di saat saya hamil, anak yang ketiga, suami sudah berpoligami dan entah kenapa saya diberikan petunjuk soal suami nikah siri. Jadi bundanya nggak tahu, tapi tiba-tiba kayak dikasih tahu aja gitu loh. 2015 semua terbongkar dan hari itu juga saya datangi pelakor itu dan meminta kepastian dari suami. Apakah memilih saya atau memilih dia, si janda itu? Dan di situ saya mendengar sendiri kalau suami menalak dia di tempat. Ya, si janda itu tidak bisa terima kalau suami menceraikan dia. Dia marah besar ke saya, si istri sah dari suami saya, dengan pembelaan menurut dia dan membawa-bawa agama. Tahun berganti tahun saya pikir suami benar-benar sudah tidak melakukan hal yang sama. Ternyata saya salah. Tahun 2019 kejadian itu terulang lagi. Dan suami ternyata masih suka ke mantan istri sirinya itu. Lalu kata cerai yang suami saya ucapkan apakah tidak ada artinya? Apakah dalam nikah siri suami bisa seenaknya kembali lagi? Ya enggak lah bun, kalau udah talak 3 mah harus akad lagi. Saya sakit dan hancur mbak, sampai saya bingung harus bagaimana. Awalnya juga sama, tidak terima sama pelakor ketika hubungannya ketahuan sama saya. Ya 7 tahun yang lalu saya dibohongi sama suami yang saya anggap bisa jadi imam yang baik buat keluarga saya. Sampai anak-anak saya menulis surat buat bapaknya yang isinya membuat saya menangis. Saat ini suami sudah mulai berubah, tapi dengan 2 kali kejadian yang sama seolah-olah membuat saya trauma. Saya tidak ingin rumah tangga saya hancur karena saya mikir ke mental anak-anak gimana. Di satu sisi kami berdua yang kerjanya sama-sama ASN, saya guru dan suami polisi. Apakah orang yang sudah pernah selingkuh dan poligami akan melakukan hal yang sama atau tidak? Sampai saat ini saya masih takut. Jadi bunda ini sebenarnya udah trauma ya sama kejadian yang menimpa dia. Sebenarnya sih poligami boleh-boleh aja ya bun kalau bundanya mau gitu loh di poligami. Cuman masalahnya ini kan poligaminya didahului dengan selingkuh. Itu kan yang gak boleh. Ya poligami itu cuma buat orang-orang yang soleh sih. Kalau misalkan suaminya biasa-biasa aja, kemampuan malah di bawah standar, terus diem-diem poligaminya, itu kan gak bisa disebut soleh. Apalagi didahului dengan selingkuh. Soleh dari mana? Gak mungkin orang soleh selingkuh. Jadi intinya adalah yang bisa membuat bunda percaya lagi sama suami itu adalah suami bunda sendiri. Kalau bunda ingin ngebohong-bohongin hati bunda sendiri, enggak kok aku gak apa-apa, itu gak bisa. Jadi bunda mendingan ngomong sama suami bunda bilang bunda tuh trauma sama kejadian-kejadian yang udah ada. Mudah-mudahan dengan bunda komunikasi sama suami bunda lagi, dia mau memberikan effortnya supaya bunda percaya lagi sama dia, tentunya dengan tindakan dia sendiri yang dia buktikan. Gak bisa cuman kata-kata doang. Jadi kita itu kalau mau mengembalikan kepercayaan orang ya harus menunjukkan ke orangnya kalau kita bisa dipercaya. Kurang lebih ya itulah yang harus suami bunda lakukan. Kalau misalkan bunda trauma, bunda bilang sama suami bunda supaya ada penyelesaian dari bunda dan juga suami. Jangan didiemin, nanti kalau didiemin bunda jadi parnoan sendiri.